Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin setiap kita pada pagi hari ini datang dengan keraguan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau menguatkan iman pengharapan kita, karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Kau
kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Tanpamu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan yang kami bisa berikan, hati kami, hidup kami. Mungkin ini tidak cukup Tuhan, tapi Tuhan lihat hati kami. Kami ingin selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu dan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dimanapun kami, dan apapun yang kami saat ini sedang alami. Susah, senang, sedih, cemas, apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada buat kami untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami semua pada pagi hari ini Tuhan bersatu hati, bersuka cita untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami semua yang percaya kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel Bapak Ibu. Dimanapun kita berada Dia selalu ada. Amin. Dan apapun yang kita alami Dia selalu tahu, haleluya. Amin. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelah. Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup. Asal kau percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Haleluya. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlewat. Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Dia yang sanggup. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup.
bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Boleh angkat tangannya saudara, Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi ya, siapa yang percaya Tuhan ada di sini di samping kita, selalu bersama dengan kita. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, ya Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Katakan ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Katakan seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kepada kami Tuhan. Kau selalu bersama dengan kita. Haleluya Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panggilan, semua musuh
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara.
terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau sungguh baik Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Bapa. Haleluya. Yesus. Kami bawa korban syukur kami padamu Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya kekal selamanya. Allah yang setia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur kami padamu atas segala kebaikan, atas segala kasih dan cinta yang kami rasakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sadar Tuhan, sampai kapanpun kami tidak akan pernah bisa membalas besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, hingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih hari ini kami diberikan sekali lagi kesempatan untuk bisa datang beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu, baik melalui ibadah onsite maupun ibadah online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini dan sebentar kami mau terima firman-Mu. Tuhan Yesus mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan berkatilah, urapilah setiap kami, sehingga setiap kami punya tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, yang siap menerima benih-benih firman-Mu yang ajaib, sehingga benih firman itu akan bertumbuh hingga 100 kali ganda, mengubahkan hidup kami, makin serupa dengan Engkau, makin jauh dari dunia ini, makin jauh dari hidup kami yang lama, tapi hidup kami makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara hari ini. Ya, kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, maka kita akan menemukan satu kenyataan bahwa bertumbuh
dan menjadi dewasa secara rohani itu merupakan kerinduan hati Tuhan untuk semua kita yang adalah anggota tubuh Kristus, saudara. Sekali lagi, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani adalah kerinduan Tuhan atau hal yang menyukakan hati Tuhan untuk setiap kita, umat Allah ya, anggota tubuhnya. Mengapa, saudara? Karena kenyataannya setiap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kerohanian seseorang itu akan mempengaruhi, bisa dibilang segala sesuatu yang ada dalam hidup orang itu. Ya, pertumbuhan rohani akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup orang itu. Baik itu caranya berpikir, caranya berbicara, caranya bertindak, caranya mengambil keputusan, sangat ditentukan dengan tingkat kerohanian orang tersebut, saudara. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar bersama dari firman Tuhan. Ada beberapa ciri dari seseorang yang secara rohani mulai berubah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya mau ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, saya ajak kita membaca bersama-sama, saudara. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, satu lagi, 16, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, sebetulnya kalau kita membahas tentang yang namanya kedewasaan rohani dari Alkitab, kita bisa membahas dari beberapa sisi, saudara, dari berbagai hal. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa ciri dari seseorang yang mulai menjadi dewasa secara rohani di dalam kesatuan tubuh Kristus, saudara. Ada paling tidak dua ciri yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, ada dua ciri. Yang pertama adalah perhatikan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari Efesus 4 tadi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ciri pertama dari seseorang yang mulai menjadi dewasa secara rohani adalah munculnya kerinduan di dalam hati orang tersebut agar hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan hidup kerohanian orang lain, atau menumbuhkan kehidupan rohani tubuh Kristus yang lain, saudara. Di ayat 11 dan 12 tadi dikatakan bahwa Tuhan memakai orang-orang dalam jemaat dengan berbagai karunia, yaitu rasul, nabi, gembala, dan pengajar. Di mana karunia-karunia ini adalah karunia yang dikatakan bertujuan untuk membantu orang lain untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus, saudara. Jadi kalau kita perhatikan yang diceritakan di Efesus 4 tadi, ada dua golongan. Ada golongan-golongan orang yang mau hidupnya dipakai sebagai nabi, sebagai rasul,
sebagai guru, sebagai gembala, supaya Tuhan dapat memakai hidupnya untuk menolong anak Tuhan yang lain, menolong anggota tubuh Kristus yang lain, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa terbangun dalam kebenaran Kristus. Dan ini adalah ciri dari orang yang secara rohani mulai menjadi dewasa, yaitu dia mulai dapat memikirkan pertumbuhan rohani orang lain yang ada di sekitarnya dia, saudara. Jadi dia tidak hanya memikirkan pertumbuhan rohaninya sendiri, tetapi dia mulai memikirkan pertumbuhan rohani orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehidupan rohani seseorang yang belum dewasa, biasanya masih kita sebut sebagai kanak-kanak rohani, pada umumnya lebih banyak fokus kepada diri sendiri. Kalau dia berdoa, ya berdoa untuk kemauannya sendiri. Kalau dia berdoa untuk kebutuhannya sendiri. Kalau dia berdoa untuk keinginannya sendiri, saudara. Dan biasanya belum muncul kerinduan untuk bisa membantu orang lain di sekitarnya. Ya, untuk bertumbuh juga dalam hidup rohaninya. Biasanya paling mudah adalah kalau dia berdoa, dia jarang sekali mendoakan orang lain. Pendetanya nggak pernah didoain, saudara. Jemaat Tuhan nggak pernah didoain. Orang tuanya nggak didoain, anaknya nggak didoain. Dia doanya fokusnya cuman diri sendiri. Belum muncul kerinduan untuk berdoa bagi orang lain supaya orang lain juga bertumbuh dalam hidup rohaninya. Sebagai contoh misalnya jika seseorang ada dalam sebuah keluarga yang Tuhan berikan dalam hidupnya pada saat ini, kalau dia mulai bertumbuh, maka dia akan mulai memikirkan tentang pentingnya semua anggota keluarganya itu juga bertumbuh secara rohani. Dan tidak hanya memikirkan, dia juga akan mencari cara untuk membantu saudara anggota keluarganya bisa bertumbuh secara rohani. Misalnya apa? Misalnya sederhana, saudara, sudah baca Alkitab belum? Ayo jangan lupa baca Alkitab, saudara. Mengingatkan baca Alkitab. Kalau ada dari saudara melakukan hal itu, nah itu salah satu ciri saudara, bahwa kita mulai bertumbuh dalam hal rohani. Kita mulai ngingetin. Ya kita nggak ingin anggota keluarga kita nggak baca Alkitab. Kita ingatkan, ayo baca firman. Baca firman, sudah baca belum? Ayo jangan lupa baca Alkitab. Nah seperti itu. Atau juga mengingatkan untuk berdoa. Sudah saat teduh belum? Ya sudah renungan belum hari ini? Ya. Nah ini kalau orangnya sendiri nggak pernah doa dan nggak pernah renungan, nggak mungkin ingetin orang lain, saudara. Dia harus rutin dulu, rajin dulu, baru dia akan mengingatkan orang lain, saudara. Lalu apa? Mengingatkan untuk selalu hidup dalam kebenaran. Misalnya suaminya bekerja, dapat tawaran yang untungnya banyak, tapi curang. Nah istrinya mengatakan jangan lupa, ingat mata Tuhan melihat. Jangan lo, dosa lo. Nah saudara, kalau ada yang mulai bohong, jangan lo, dosa lo. Kita harus hidup benar, kita kan anak Tuhan. Nah saudara, itu mulai mengajak orang untuk bertumbuh secara rohani. Lalu apa? Mengajak mesbah keluarga bersama misalnya. Ayo doa bareng yuk, sebentar aja nggak apa-apa. Nyanyi satu lagu, kita berdoa, tapi kita berdoa bareng. Ya, mengingatkan untuk mengajak untuk mesbah keluarga. Lalu apalagi contohnya? Misalnya ada anggota keluarga saudara yang sedang menghadapi tantangan. Diajak doa, saudara. Ya misalnya dia sedang ada orang yang memusuhi dia. Ayo kita doa bareng yuk, kita cari Tuhan. Minta Tuhan membela kita. Bukan dimanas-manasi, saudara. Bales, jak gelut. Ya bukan gitu, saudara. Diajak yuk kita doa yuk. Cari Tuhan yuk, kita berdoa sama-sama. Lalu apalagi? Menyaksikan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kita, saudara. Ya kapan terakhir kali saudara cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara pada orang-orang di sekitar Anda? Waktu itu Tuhan nolong saya tuh. Saya sedang ngadepin ini, Tuhan tolong buka jalan. Atau kalau suami istri seperti yang sering kami lakukan, saya dan istri, kami sering kali mengingat kembali saudara, apa yang sudah Tuhan lakukan. Kami saling menguatkan. Waktu itu ya, kita lagi bergumul soal anak. Kita berat sekali, tapi Tuhan itu luar biasa. Akhirnya dia buka jalan, dia buat mujizat. Tuhan itu dahsyat. Nah saudara, itu membangun saudara. Sehingga tidak cuma diri kita sendiri yang bertumbuh, tetapi juga orang-orang lain di sekitar kita akan kita dorong untuk bertumbuh. Lalu apalagi? Menjadi teladan saudara di dalam kehidupan rohani kita. Tidak cuma mengajak orang lain bertumbuh, tapi juga hidupnya jadi teladan. Nggak mungkin kita ngajarin orang lain, kamu jangan bohong. Tapi dia bohong saudara. Kamu hidup kudus,
tapi hidupnya dia berdosa. Nggak bisa, saudara. Ya kalau mau mendukung orang lain, salah satunya ini, menjadikan hidupnya jadi teladan iman di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau seseorang mulai merasa bahwa hal-hal rohani seperti ini ada hal yang penting untuk diperjuangkan, hal yang penting untuk diusahakan, maka sebetulnya dapat dikatakan orang itu mulai bertumbuh dewasa secara rohani, karena memiliki kepedulian dan kerinduan agar hidupnya dapat membantu orang lain juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saya berharap, saya berdoa setiap kita di sini adalah orang-orang yang seperti ini, yang peduli dengan pertumbuhan kerohanian kita dan juga mulai bisa peduli dengan pertumbuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling dekat ya keluarga dulu, saudara. Nah, mengapa kepedulian dengan pertumbuhan rohani orang lain itu merupakan salah satu tanda kedewasaan rohani dalam hal persatuan tubuh Kristus? Karena begini, saudara, tahukah Anda bahwa ada dua hal yang menarik tentang sifat dari anak kecil? Yang pertama, anak kecil itu belum memiliki kemampuan untuk berbagi, berempati, atau peduli dengan orang lain, saudara. Hal ini kenapa bisa demikian? Karena menurut penelitian, saudara, ada bagian otak dari seorang anak yang belum terbentuk sempurna sampai dia berusia 4 tahun. Jadi ini diteliti, saudara, ada sebuah penelitian yang diterbitkan di satu artikel namanya Nature Communication. Seorang anak baru bisa mulai berempati atau menempatkan dirinya di posisi orang lain, peduli dengan orang lain, setelah dia menginjak usia 4 tahun. Ya, para peneliti mengatakan bahwa kesadaran sosial semacam ini berasal dari pematangan koneksi serat kritis di otak yang sebetulnya tidak terjadi sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun barulah seorang anak mulai bisa berbagi, mulai bisa berempati, mulai bisa memikirkan orang lain. Ya, setelah itu tinggal bagaimana pola asuh yang diajarkan kepada dia. Nah, sebetulnya hal itu juga sama dengan hidup rohani. Rohani yang masih anak-anak juga biasanya tadi masih banyak fokus kepada dirinya sendiri, belum bisa memikirkan akan pertumbuhan kerohanian orang lain. Tetapi ketika dia mulai jadi dewasa, rohani, maka dia akan mulai peduli dengan orang lain. Dia akan mulai memikirkan pertumbuhan orang di sekitarnya. Dan itu tidak hanya memikirkan, dia juga punya kerinduan supaya dirinya dipakai Tuhan untuk membantu orang-orang ini bertumbuh, saudara. Itu cirinya, saudara. Orang yang mulai dewasa, mulai mikiri, saudara, orang-orang di sekitarnya supaya bisa bertumbuh bersama. Hal menarik yang kedua dari anak-anak adalah mereka itu peniru yang luar biasa. Ya, peniru yang luar biasa. Ada sebuah kutipan yang menarik dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Artinya begini, anak-anak itu tidak pernah sangat baik dalam mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua. Kalau dinasihati lupa, saudara. Tetapi mereka tidak pernah gagal menirukan mereka, tidak pernah gagal menirukan orang-orang yang lebih tua daripada dia, saudara. Anak-anak kecil itu tidak usah diajari, bisa menirukan orang tuanya. Gaya bicaranya, saudara, dia bisa nirukan. Gayanya jalan, dia bisa tirukan, saudara. Caranya makan, dia bisa tirukan. Caranya bersikap, dia bisa tirukan, saudara. Kenapa saya tahu? Karena hari ini Hansen, anak saya, usia 16 bulan, mulai masuk di fase itu, saudara. Enggak pernah diajari, tiba-tiba tiru, saudara. Berapa waktu yang lalu di kamar kami ada nyamuk. Istri saya nguber nyamuk. Ya, saudara. Lalu besoknya istri saya bilang, Hansen ada nyamuk. Tiba-tiba Hansen duduk dan saudara. Enggak ada yang tepok, saudara, dia tepok-tepok gini aja, saudara. Hansen kenapa? Oh, ngoyak nyamuk, saudara. Gak ada yang ngajari. Sudah bisa niru ngoyak nyamuk.
Hansen itu sering kali saudara kalau sudah main seharian, dia kan capek saudara. Lalu sama istri saya dia dipijeti, kakinya, tangannya, punggungnya saudara. Capek ya Hansen, dipijeti. Dia nikmatin saudara dipijeti. Berapa minggu lalu mami mertua saya main ke rumah saudara. Lalu mami saya tuh tiba-tiba nyeletuk ke Hansen. Aduh Hansen, oma tuh lagi capek. Saudara tahu apa yang terjadi? Hansen dari duduk, dia langsung berdiri, datengin omanya saudara. Itu tangannya dipijeti saudara. Gak ada yang ngajari saudara. Dia nonton aja, dia tirukan, dia lakukan. Ya saudara kalau yang sudah punya anak pasti tahu bahwa hal ini memang terjadi kan. Ya dari sifatnya, sifat saudara itu ditiru anak-anak saudara. Nah masalahnya saudara, tahukah Anda bahwa secara rohani hal yang sama itu juga terjadi loh saudara. Anak-anak saudara, orang-orang yang anak-anak rohani, kanak-kanak rohani, itu akan belajar dan menirukan hidup rohani dari orang yang dia anggap lebih dewasa rohaninya daripada dia. Entah orang itu betul dewasa rohani, entah orang itu tidak dewasa rohani, anak-anak tidak tahu. Anak-anak cuma tahu dia anggap orang itu dewasa, dia tiru. Alkitab mengatakan demikian tidak? Coba kita lihat tadi, Efesus pasal yang keempat tadi. Ayat 14, coba baca di situ. Efesus 4 ayat 14 tadi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak rohani tidak tahu, saudara, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak tahu mana yang licik, mana yang menyesatkan. Enggak tahu, saudara. Yang dia tahu adalah dia anggap ada orang dewasa rohani, ya dia tiru. Anak-anak rohani memang seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana jika orang yang dia anggap lebih dewasa secara rohani itu adalah ternyata orang yang tidak mementingkan hidup rohani. Adalah orang yang hidupnya ternyata jauh dari Tuhan. Adalah orang yang ternyata celakanya hidup dalam dosa dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah akan dia tiru, saudara? Tentu saja. Anak-anak rohani akan tetap tiru meskipun itu salah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Mereka sedang belajar, saudara. Karena itu bahaya sekali, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya kasih satu contoh. Ini pernah betul-betul terjadi. Pada tahun 1950 di Amerika ada seorang hamba Tuhan, ini pendeta, saudara, pendeta Kristen bernama Jim Jones. Dia adalah seorang pendeta yang khotbahnya itu keren, saudara. Khotbahnya berapi-api, karismanya luar biasa. Sehingga dia punya kira-kira 1000 pengikut yang setia mengikuti dia, setia mendengarkan dia ketika berkhotbah. Ya, yang menerima apapun pengajarannya, saudara. Pada suatu hari, Bapak Pendeta Jim Jones ini mengajak pengikutnya, yuk kita ada di dunia sekuler yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan ketidakadilan. Mari kita pindah tempat. Mereka pindah ke satu hutan di daerah Guyana di Amerika Selatan, ya tinggal di satu tengah hutan, membangun sebuah komunitas mereka sendiri yang disebut dengan Jonestown, saudara. Namanya tempatnya adalah Jonestown. Ini terpisah dengan kehidupan luar, dan pendeta Jim Jones ini menjanjikan kita akan hidup bahagia. Kita akan hidup berbeda dengan dunia, kita akan hidup dengan adil, ya mungkin juga dia berkata kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kenyataannya tidak seperti itu. Pada suatu hari, pendeta Jim Jones ini depresi berat, saudara. Ya, pendeta ini depresi berat, dan kemudian dia dalam keadaan depresi, dia mengajak semua pengikutnya untuk mengadakan satu acara yang disebut dengan perjamuan agung, saudara. Dan di situ dia mengajak semua orang itu, saudara, untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada pendeta Jim Jones di puncak acara itu, saudara. Dan caranya adalah dia mengajak semua pengikutnya untuk bunuh diri massal. Jadi dia menyediakan satu cairan, itu isinya jus jeruk, dicampur dengan obat penenang, dicampur dengan racun sianida, saudara. Dia ajak semua pengikutnya, yuk kita
bunuh diri massal. Yang pertama dibunuh itu anak-anak, saudara. Itu ditetesi dengan cairan itu di mulutnya. Ya, beberapa memang menolak, tidak mau, tapi jumlahnya sedikit, saudara. Dan yang tidak mau ditodong pesto, saudara. Jadi mau tidak mau, akhirnya semua orang itu sebagian besar mati hari itu. Dan sejarah mencatat hari itu dibunuh diri massal perjamuan agung itu 909 orang mati bersama-sama. Yang sisanya berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan ada beberapa yang berhasil diselamatkan. Nah, jika keadaan demikian, tentu berbahaya sekali jika ada anak-anak rohani yang salah mengikuti teladan orang yang mereka anggap dewasa rohani. Karena itu saudara, hanya orang-orang yang secara rohani mulai dewasa akan memikirkan pentingnya hidup mereka jadi teladan yang baik bagi orang lain di sekitarnya, saudara. Agar ketika orang lain yang siapa tahu masih anak-anak rohani melihat bagaimana hidup mereka dalam Tuhan, orang itu akan belajar tentang cara hidup rohani yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika mereka meniru hal yang sama dari orang yang mereka anggap dewasa itu, mereka akan mengalami pertumbuhan yang baik karena mereka lihat teladan yang baik, saudara. Ada satu kutipan lagi dalam bahasa Inggris yang berkata, "Children are great imitation, so give them something great to imitate." Ya, kutipan yang luar biasa. Children are great imitation, so give them something great to imitate. Anak-anak adalah peniru yang luar biasa. Jadi orang-orang tua, berikanlah sesuatu yang luar biasa untuk ditiru mereka. Yang lebih dewasa, kasih satu yang luar biasa untuk ditiru orang-orang yang belum dewasa, saudara. Saya kasih Tuhan, hari Senin yang lalu, GBI Perwil Semarang mengadakan seminar tentang keluarga, saudara. Dan tidak kebetulan salah satu contoh yang disampaikan oleh pembicara, itu menceritakan tentang bagaimana seseorang yang dalam hidup dicatat dalam Alkitab punya kedewasaan rohani yang bertumbuh, membantu orang lain untuk bertumbuh juga menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita, saudara. Saya mau tunjukkan di Kisah Rasul 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saudara. Kisah Rasul 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Oke. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, orang yang saya maksudkan di sini ada di ayat yang ke-5, di sana ada seorang yang bernama Filipus, saudara. Ayat yang ke-5 dikatakan ada orang yang bernama Filipus. Di sana, saudara, Filipus diangkat untuk pelayanan meja atau diakonia, membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang tidak punya, yang membutuhkan. Lalu kita maju sedikit, kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Berikutnya, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Saudara lihat, Filipus diangkat awalnya jadi pengurus diakonia, ya, pengurus diakonia. Tetapi di Fatsal yang ke-8 rohaninya sudah naik. Dia jadi penginjil, tidak cuman penginjil pengkhotbah biasa, dia diperlengkapi dengan kuasa menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Ada pertumbuhan yang signifikan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, menarik saudara, setelah kisah Fatsal 8 yang baru saja kita baca ini, nama Filipus akan hilang dan tidak pernah muncul lagi setelah Fatsal 8. Baru muncul lagi saudara, setelah itu hilang kisahnya, baru muncul lagi di Kisah Rasul Fatsal yang ke-21. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi 8, 21
baru keluar, saudara. Ini keluar diceritakan ketika Rasul Paulus dan Lukas sahabatnya mampir ke sebuah kota bernama Kaisarea. Coba kita baca satu ayat Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8. Ya, ini Filipus, Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Satu ayat lagi, ayat yang ke-9, Kisah 21 ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang memperoleh karunia untuk apa? Bernubuat, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda baca di sana, Filipus yang tadi dicatat punya kehidupan rohani yang bertumbuh dengan dewasa, punya karunia yang meningkat, punya pengertian yang luar biasa, punya 4 anak darah, sudah punya 4 anak, saudara. Dan semuanya dikatakan punya juga kehidupan rohani yang luar biasa. Sampai-sampai 4 anak darah, anak perempuannya ini semuanya punya karunia untuk bernubuat. Ini karunia kenabian, saudara. Dan ketika mereka bernubuat, itu di hadapan Rasul Paulus dan juga Rasul Lukas. Jadi pasti karunia nubuatannya bukan dibuat-buat, saudara. Pasti betul-betul baik dan berkenan, saudara. Nah, dari mana anak-anak darah itu punya pertumbuhan rohani yang luar biasa? Saya percaya salah satunya pasti meniru hidup rohani ayahnya, saudara. Dan dari ayahnya pasti juga membantu anak-anaknya ini bagaimana menjadi dewasa, punya karunia kenabian. Jadi akhirnya anak-anaknya pun jadi dewasa secara rohani. Yang menarik, Filipus bukan rasul, saudara. Filipus ini cuma jemaat biasa, orang biasa, sama seperti Anda, sama seperti saya. Bukan Rasul Paulus, orang biasa. Tapi dia punya pertumbuhan rohani. Dan dia ajarkan pertumbuhan rohani itu jadi teladan buat 4 anak darah, anak-anaknya. Bertumbuh juga, saudara. Jadi saudara, ciri orang yang mulai dewasa, dia akan punya kerinduan agar hidupnya bisa dipakai untuk membantu orang lain di sekitarnya supaya dapat bertumbuh dalam hidup rohaninya. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, kita kembali ke Efesus 4 ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat 12. Ya, Efesus 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ciri kedua yang menunjukkan salah satu tanda bahwa seseorang mulai mengalami kedewasaan rohani dalam kaitan dengan tubuh Kristus adalah munculnya kerinduan untuk memperlengkapi tubuh Kristus, saudara. Apa maksudnya memperlengkapi tubuh Kristus itu? Efesus 4 ayat 16 kita lihat, saudara. Efesus 4 ayat 16. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di ayat 16 dijelaskan dengan semua bagiannya melayani sesuai dengan kadar pertumbuhan masing-masing. Kadar pertumbuhan di sini juga berarti sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan fungsinya. Jadi hal ini berarti ketika seseorang mulai masuk dalam fase kedewasaan rohani, akan muncul satu pertanyaan, satu kerinduan, apa yang bisa aku lakukan untuk bekerja di dalam tubuh Kristus? Apa fungsiku di dalam tubuh Kristus itu? Pertanyaan seperti ini akan kemudian membuat orang itu mulai mencari di mana bagiannya untuk berfungsi, di mana bagianku untuk melayani di dalam tubuh Tuhan, supaya tubuh Tuhan itu semakin lengkap fungsinya dan makin kuat dengan keberadaannya. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada orang-orang yang dalam hidupnya itu masih dalam tahap mencari karunia orang lain dengan tujuan supaya hidupnya dipuaskan dengan pelayanan dari karunia orang lain itu. Misalnya dia dengar orang lain berkhotbah, bagus saudara, dia berkata, waduh orang itu ya nek khotbah tuh, aduh aku sangat diberkati dengan khotbah orang itu. Lalu kemudian dia dengar ada orang berdoa, mendoakan dia, saudara.
Dia berkata, waduh, orang itu ya, nek ndoake aku so sampai gemeter didoake wong kuwi. Luar biasa. Lalu kemudian dia ketemu orang mimpin pujian. Dia berkata, orang itu ya, kalau mimpin pujian, waduh, nyes di hati itu hadirat Tuhan begitu kuat. Lalu kalau dia ketemu orang main musiknya bagus, waduh, orang itu kalau main musik, begitu main satu nada, ting, kayak si Susan, surga terbuka, hadirat Tuhan tercurah, luar biasa. Lalu ketemu orang lain dengan karunia kesembuhan, wah luar biasa, karunia kesembuhannya dahsyat. Ketemu orang lain dengan karunia kenabian, aku akan datang ke orang itu, minta didoakan, minta dinubuatkan. Kenapa? Karunia kenabiannya luar biasa. Ya saudara, tetapi sayangnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang berhenti di titik itu. Mereka kagum dengan karunia begitu banyak orang lain, tapi mereka sendiri tidak berkembang, saudara. Kalau dia bosan, dia cari pelayanan orang lain, karunia orang lain, ya dengan tujuan hidupnya dipuaskan dan berhenti di situ. Dia belum punya kerinduan untuk karuniaku apa ya, fungsiku apa, apa yang bisa aku lakukan untuk melayani dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia belum sampai kepada tahap kalau orang lain bisa dipakai sehebat itu, masakan saya nggak bisa dipakai sehebat itu? Ya, masakan aku nggak bisa dipakai Tuhan sedahsyat itu juga untuk melayani Tuhan, saudara. Karena itu saudara, orang-orang yang mulai dewasa secara rohani akan selalu menunjukkan perubahan. Salah satunya adalah ini, muncul kerinduan, bisa berfungsi, bekerja di dalam tubuh Kristus bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Dia mulai tidak puas hanya dilayani, dia mulai rindu melayani, dia rindu memberi hidupnya, bekerja bagi Tuhan. Ya, bekerja bagi Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, menarik sekali bahwa Alkitab itu ternyata pernah mencatat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekalipun dia Tuhan, dia pernah mengalami kekurangan. Ya benar saudara, Alkitab mencatat, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, meskipun dia Tuhan, dia pernah mengalami kekurangan loh saudara. Di mana ayatnya? Lihat ya saudara, satu ayat. Lukas 10 ayat yang kedua. Lukas 10 ayat yang kedua. Lukas 10 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka apa? Tuayan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit, saudara. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Apa yang Tuhan kekurangan? Kekurangan pekerja, saudara. Tuhan Yesus mengatakan tuayannya banyak, tapi yang mau kerja bagi dia hanya sedikit. Kenapa? Karena mungkin banyak orang bekerja bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri, saudara. Mengapa demikian? Karena belum sampai kepada kedewasaan rohaninya, saudara. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita harus waspada betul dengan keadaan kehilangan semangat untuk mencari Tuhan, saudara. Saya bertemu dengan orang-orang yang tidak lagi semangat untuk cari Tuhan. Padahal dulunya berapi-api loh, saudara. Hujan terus pun dia terjang untuk datang ibadah, saudara. Tapi dia cerita sekarang baca Alkitab aja malas, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau cari Tuhan aja nggak semangat, apalagi untuk bekerja buat Tuhan, pasti nggak semangat juga, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kita juga harus waspada dengan hal-hal yang kuasa kegelapan ingin jadi fokus penglihatan kita hari-hari ini. Kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, keadaan yang sedang tidak baik, keadaan yang menurut kita nggak ideal, berbagai alasan untuk kecewa yang bertujuan membuat kita kehilangan semangat dan berhenti memandang kuasa dan kebesaran Tuhan kita yang luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mulai dewasa di dalam Tuhan akan mulai mencari apa yang bisa dia kerjakan yang menjadi bagiannya di dalam tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus bisa menjadi semakin kuat dan semakin berkembang. Seperti yang Efesus 4 ayat 16 katakan, dan daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota,
menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat ini menarik sekali, dalam versi lain dikatakan bahwa di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun dengan rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih, saudara. Jadi orang yang mulai dewasa akan mulai bekerja di dalam Tuhan, di dalam tubuh Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka kerjakan, dengan tujuan agar semuanya menjadi bersama-sama menjadi dewasa dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini dua hal yang merupakan tanda kedewasaan rohani dalam kaitan dengan tubuh Kristus. Yang pertama adalah muncul kerinduan untuk membantu pertumbuhan orang-orang lain di sekitar kita, dan mulai muncul kerinduan untuk bekerja, memperlengkapi tubuh Kristus supaya lengkap dan bersama bertumbuh dewasa, bersama bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi lengkap, kuat di dalam kasih Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi kita, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat kita, ya, supaya kita memiliki satu kerinduan, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian, jadikan kami sehati, refrennya aja. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan sekali lagi katakan, jadikan kami sehati, jadikan kami sehati sepikir, haleluya, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami. Bapak yang kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara rindu menjadi dewasa di dalam rohani, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau saudara rindu, mari angkat tangan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan rohani kami. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana cara kami hidup di hadapan. Mungkin kami sudah bertahun-tahun, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi kami gak tahu kami ada di kedewasaan yang seperti apa di dalam roh kami. Tapi pagi hari ini kami dengar dari firman-Mu dan kami rindu, pakai hidup kami Tuhan, biar kami didapati dewasa di dalam Engkau, biar kami didapati bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu, bisa dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus.
bisa dipakai untuk menumbuhkan pertumbuhan rohani orang lain. Mari Roh Kudus selidiki hati kami, buka mata kami, buka telinga kami Tuhan, supaya kami menyadari kami ada di mana saat ini. Dan biar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan, terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa di dalam Engkau. Dan ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman boleh jadi rema buat setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat berkat Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Untuk informasi yang pertama, ibadah area onsite kita minggu depan akan diadakan bersamaan dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun GPI Semarang Indah yang ke-17, yaitu diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hoki Wono dan dimeriahkan dengan pujian serta kesaksian. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah ini dapat tetap mengikuti ibadah ucapan syukur dan ulang tahun GPI Semarang Indah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GPI Semarang Indah, adapun anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara tersebut di atas adalah sebesar Rp13.500.000, dan persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.166.000, dan sehingga sisa dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp3.334.000. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan partisipasinya, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja yang telah kami sediakan. Dan sehubungan dengan padatnya kegiatan persiapan ulang tahun gereja, maka sakramen baptisan air akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2022 yang akan datang. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri Anda kepada Pendeta Muda Samuel Praitno, dan pendaftaran terakhir minggu depan tanggal 17 Juli 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Mari saya undang Bapak Ibu supaya berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan yang terus mengajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki arahan yang benar dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kesatuan di dalam tubuh Kristus kami boleh bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sedang jemaat dikasih Tuhan, pada ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya untuk terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.